semuanya, kembali lagi nih di podcast kesayangan kita dengan saya Vila Levelia dan juga Saya Naura Purikanusku sebagai pembawa acara pada sesi kali ini. Episode lalu kita sudah mengundang wakil komandan dan juga komandan Pasmaningan kan? Betul sekali. Kali ini kita akan mencari tahu tentang divisi di Pasmaningan. Apa nih Kak? Sesi kali ini bakal lebih seru loh karena akan banyak pengetahuan yang akan kita dapatkan di sini. Dengan ini mari kita sambut ketua dan wakil ketua dari divisi kepelatihan dan juga kedisiplinan. Silakan masuk. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya lah. Karena sudah datang semua, mari kita perkenalan terlebih dahulu dimulai dari divisi kedisiplinan. Halo semuanya, nama saya Febrianti Laksana dari kelas 10 Apel 2. Saya menjabat menjadi wakil kedisiplinan. Hai, saya Revalina Sari dari 10 DKV. Saya menjabat sebagai anggota kedisiplinan. Ya, saya perkenalkan nama saya Aldana Saputra dari kelas 10 DKJ2 dan saya menjabat menjadi wakil kepelatihan. Hai, saya Nela Pravitasari, saya dari kelas 10 PSBT dan saya menjabat sebagai anggota kepelatihan. Oke, karena sudah kenal semua, mari kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Dimulai dari divisi kepelatihan. Pertanyaan pertama ya, bagaimana cara Anda menghadapi situasi di mana Anda gagal mencapai target pelatihan? Ketika kita gagal mencapai target di kepelatihan, Ya. kan kita sudah menyiapkan proker ya. Ya. Ketika proker itu tidak jalan, karena adanya kegiatan lain, kita akan menggunakan proker tersebut di minggu selanjutnya. Di lain waktu. Bagi proker harus kita tetap jalanin, tapi di lain waktu kita tidak. Jadi ada aja jalani gitu. Bukan ada caranya ya. Kan kita udah buat proker selama 1 tahun nih. Ya. Nah, misalnya kalau kayak minggu ini, sebenarnya kita ada silabus atau apa kan? Ya. Nah, sebenarnya kita udah ada proker kan, Bos? Ya. Ya, Kita benar. ada proker untuk one game, tapi ganti dengan silabus. Jadi one game itu kita ganti di minggu ini. Benar sekali. Oke. Lanjut ke pertanyaan pertama untuk divisi kedisiplinan. Apa pemahaman kalian tentang pentingnya kedisiplinan dalam organisasi? Kedisiplinan menurut saya itu hal yang umum, apalagi jika dalam berorganisasi seluruh anggota tidak menerapkan konsep kedisiplinan maka tidak akan mencapai hasil yang optimal. Nah, jika tidak jika tidak akan pernah disiplin waktu, disiplinan. Menurut saya kedisiplinan itu hal yang umum. Jika dalam organisasi tidak menunjukkan kedisiplinan, maka organisasi tidak dapat mencapai tujuannya secara bersama. Dan jika anggota tidak menerapkan kedisiplinan juga, mereka tidak akan diberi waktu, seragam, dan atribut yang tidak lengkap. Oke, Lanjut ke pertanyaan kedua untuk divisi kepelatihan. faktor-faktor apa saja yang kakak abang pertimbangkan dalam menyusun faktor-faktor apa saja yang kakak abang pertimbangkan dalam menyusun program kepelatihan? Kita akan melihat kemampuan anak-anak dan dari suasana di organisasi atau angkatan kita. Kayak misalnya kita dalam 1 minggu kan memiliki 4 minggu. Ya, kan? 1 bulan memiliki 4 minggu. Ya, di sini kita rangkai. Yang penting dalam 1 bulan itu kita adain fun game. Kenapa kita adain fun game? Karena biar tidak kayak bosen ya? Iya, biar nggak bosen nanti PSB terus capek, fisik terus capek, ya kan Bang? Ya, saya sangat setuju. Jadi kita juga nyesuaiin kemampuannya anak-anak yang introvert dan ekstrovert. Kita akan ngasih tahu gimana sih caranya kita bisa public speaking di umum. Kan anak yang introvert biasanya kayak malu buat bicara depan umum. Di Baskip kita akan ngajarin gimana caranya berani bicara di depan umum. Meskipun kita nggak bisa kasih tahu secara Jadi nggak semua tentang nggak di Baskip itu nggak tentang PBB aja ya. baik. Itu yang bagus sekali. Lanjut aja yuk. Pertanyaan kedua untuk divisi kedisiplinan. Bagaimana proses pelaporan dan penanganan pelanggaran kedisiplinan dalam organisasi? Saya sebagai anggota kedisiplinan seringkali dapat laporan dari beberapa anggota yang
lain. Misalnya kayak Naura, kemarin ketemu Naila nggak pakai jaket. Oh, Itu ya. Misalnya ya, misalnya ya Kak, misalnya. Setelah itu memang kalau masalahnya udah kayak parah banget sampai kayak dia nggak bisa dikasih tahu ya gitu, kita langsung lapor ke ketua saya, wakil kedisiplinan. Kalau memang nggak bisa ke ketua, ke Kausa. kalau ketua ya kalau ketua nggak bisa juga ya langsung serang ke anaknya kesentak. Iya. Oh iya bertanya, emang pakai helm, jaket, terus jaga kedisiplinan di sekolah itu emang Penting banget. apalagi kita ikut organisasi gitu. Ya, karena kan kita bisa bilang beda dengan Beda dari murid yang lain. Jadi kita Kan kita sebagai contoh, apalagi kita kan nggak tahu masa depan itu seperti apa. Dan itu juga Semua demi keamanan ya. ya keamanan. Saya sangat setuju. Oke, lanjut ke divisi kepelatihan ya. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana cara kakak Akang membangun kekompakan, kerjasama tim, dan rasa persatuan di antar anggota? Bagaimana cara membangun kekompakan? Rasa kita persatuan. selalu buat acara fun game itu buat kekompakan kita ya kan makanya Benar sekali. kita di fun game kan mesti kalian ada kelompok, jadi di setiap kelompok kan setiap bulannya juga beda-beda orangnya. Misalnya kelompok ini sama anak ini, kelompok minggu depan sama ini, itu jadi biar kita saling adaptasi dengan organisasi kita dan nggak diskriminasi. Itu tadi merupakan jawaban dari Kak Naila. Mari kita dengarkan jawaban dari Bang Aldo. Dan saya kurang lebih seperti yang Naila katakan, kenapa setiap minggu kita mengadakan fun game dan timnya itu berbeda-beda, karena kita inginnya semua itu menjadi satu. Nggak berkelompok dan nggak bersirkel-sirkel. Boleh. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga untuk divisi kedisiplinan. Bagaimana divisi kedisiplinan memastikan bahwa semua anggota memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mematuhi peraturan dan kebijakan organisasi? Cara memastikannya itu dari tingkah laku sama sikap yang tidak semena-mena terhadap aturan yang ditulis atau tidak sesuai. Lanjut ke pertanyaan keempat untuk divisi kepelatihan. Apa jenis kegiatan pelatihan yang paling penting bagi anggota Paskibra? Paling penting banget itu PBB, terus materi ruangan, tapi materi ruangannya itu yang menyangkut tentang apa bang? Ya, tentang seputarnya Paskibra. Ya kayak PBB, terus asal usulnya, terus Sebenarnya semua penting ya, ya semua penting tapi ada yang lebih diutamain yaitu PBB. sama kedisiplinan. Ya. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya untuk divisi kedisiplinan. Apa saja kriteria yang digunakan untuk menilai kedisiplinan anggota? Jadi kita lihat kriteria saudara-saudara itu kan kita lihat dari dia tepat waktu penyebaran, nyepelein penyebaran, dan sama kelengkapan atribut sekolah. Nah, kita nggak melihat dari sisi kayak kelengkapan atribut juga itu aja, kayak harus jadi anggota Paskibra. Pasmaningan kan juga mematuhi peraturannya ada juga. Kita juga disuruh menjaga atribut itu kelakuan, sikap, omongan. Pertanyaan terakhir untuk divisi kepelatihan. Bagaimana cara Anda menyesuaikan metode pelatihan Anda sih? Ulang. Pertanyaan terakhir untuk divisi kepelatihan. Bagaimana menangani perbedaan gaya belajar dan kemampuan anggota Paskibra dalam pelatihan? Jadi misalnya saya tuh nggak suka gaya belajarnya materi aja, terus misalnya dia itu nggak suka kayak belajar metode fisik aja, itu gimana? Ya, untuk mengatasi perbedaan gaya belajar, maka dari itu untuk setiap 1 bulan itu kan Aduh pusing, kepala atas, kepala Derby pusing. untuk menangani perbedaan gaya belajar, maka dari itu dari divisi kepelatihan pasti dalam 1 bulan itu mengadakan PBB, fisik, fun game, dan untuk satunya ini kita akan menyesuaikan. Misal kalau dalam bulan itu kita kayak lagi
iya kayak kita lagi Longgar. longgar, terus lagi jenuh kita main game. Kalau misal di bulan itu kita Bisa produktif untuk PBB. Kita lihat kemampuannya juga. Kalau PBB-nya mulai lupa, kita ya ada PBB. Jadi ya cara belajar. Ke pertanyaan terakhir ya untuk divisi kedisiplinan. Apa saja yang biasanya kakak lakukan ketika menerima laporan adanya pelanggaran kedisiplinan? Biasanya kita dapat laporan juga kan tentang terkait satu orang atau dua orang yang melanggar aturan. Jadi kita bakalan menindak dengan cara melaporkan dulu usaha tersebut ke ketua. Terus kita bakal menyuruh ke anggota kedisiplinan untuk menindak satu orang atau dua orang itu. Lalu jika memang masih diulang lagi, kita bakalan bilang ke pelatih atau ke komandan. Kalau memang masih tidak sesuai ya kita Dropot. Sikat. baik-baik. Biasanya kalau sikat up itu saya ada SP-nya ya. Iya, ada surat SP. peringatan. Surat peringatan. Nah, bisa dijelaskan surat peringatan di kedisiplinan itu mesti apa? Surat peringatannya ada dua, untuk ekspor sama penyebaran ya. Kalau buat penyebaran itu bakalan tanya-tanya dulu untuk SP1-nya. Penyebaran Saat apel pagi, apel pak ada apel pak. ada setiap pagi. Dan kita selalu bakal bendera. Ya. Nah, itu kalau ada terlambat atau Tidak tidak ikut, ikut. jadi nah terus menerus tanpa alasan yang jelas itu kan. Kalau memang sudah ditanyain atau sudah SP1 masih bilang lagi ya terpaksa kita SP2 atau SP3 itu bakal nyangkut ke ekskul. Itu dua ekskul ya. Iya, Yang sudah. hadir. Kayak apa? Maksud saya nggak pernah hadir ekskul. Iya, tapi untuk yang ekskul SP1 juga ada. Itu juga hampir sama dengan penyebaran juga, ditanyain dulu alasannya. Terus SP2 bakalan dikasih hukuman. Untuk itu kita dapat belajar pendapat yang ada ekskul. Iya, dapat hukuman entah kepisah-pisahkan atau denda. Itu ada ketentuannya nggak kalau misalnya 1 minggu itu salah satu anggota itu nggak ikut penyebaran dikasih istirahat. Iya, setiap 1 minggu, kalau 1 minggu full berturut-turut nggak ada alasan ya. 7 hari. Iya, nggak ada alasan yang jelas itu bakalan di SP1. Bimbingan itu minimalnya 1 minggu. Iya, minimalnya 1 minggu tanpa keterangan. Kalau sering alasan gitu, Kalau sering alasan masih bisa ditoleransi selagi alasannya itu masih masuk akal. Tapi kalau sering-sering nggak kesadaran masing-masing. masuk akal ya, masuk akal. Kalau nggak masuk akal ya udah. Masukin logika. Iya. Oke, karena pertanyaan sudah selesai semua, mari kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, apa yang terima kasih juga. Oke, sampai sini aja podcast untuk hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Oke, tadi sudah mengundang divisi kepelatihan dan kedisiplinan. Sekarang kita lanjut ke dua divisi terakhir, yaitu divisi UMAS dan juga divisi inventaris. Selamat datang. Halo, selamat datang. namanya Oke, dikarenakan sudah duduk semua, mari kita perkenalan lagi, dimulai dari Ziva. Halo, nama saya Ziva Rahmawati dari 10 DKV. Di sini saya menjabat sebagai anggota UMAS. Halo, saya Sukozana Malia dari 10 DKV. Di sini saya sebagai anggota UMAS. Halo semua, saya Finandita Pramana-Raini dari kelas 11 kuliner 1. Di sini saya menjabat sebagai ketua inventaris. Halo, nama saya Dika Karolina dari 10 kuliner 2. Di sini saya menjabat jadi wakil inventaris. Oke, setelah perkenalan semua, mari kita lanjutkan ke pertanyaan pertama, dimulai dari divisi humas. Yang pertama,
kegiatan paskibra, Ya kayak ekskul. ya terus kan ada kayak kelas meet gitu kan kerjasama dengan sekolah ya, ya itu. Boleh tahu nggak sosial media yang dimiliki Pasmaningan gimana aja? Ada banyak nih, ada Instagram, YouTube sama TikToknya. Nanti kita sebut di bawah ya. Jangan lupa. Lanjut pertanyaan pertama untuk divisi inventaris. Apa saja hambatan dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan inventaris? Hambatan kita sebagai anggota dan ketuanya itu kayak jadwal kegiatan padat, jadi kak kita nggak bisa lihat di belakang apa inventarisnya gitu. Terus Mungkin anggaran biaya perawatan tanaman inventaris. Oh iya, mungkin di anggarannya ya. Perawatan Jadi bisa baiklah, lanjut ke divisi humas lagi. Bagaimana divisi humas membangun dan menjaga citra positif paskibra di mata masyarakat, sekolah atau instansi terkait? kan di Pasmaningan ini kan ada IG-nya, terus TikTok sama YouTube. Nah itu kita membuat kayak postingan-postingan yang melihatkan kalau ini loh Pasmaningan itu bisa saling merangkul satu sama lain, ya seseru itu Pasmaningan baru, terus menonjolkan prestasi atau kegiatan-kegiatan yang untuk kedisiplinan juga. Ada juga kayak harus juga gitu ya, ya menang lomba gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana sih cara divisi inventaris mengatasi masalah kehilangan atau kerusakan barang pada inventaris? Hambatan. Iya, mengatasi masalah kehilangan. Mengatasi masalah kehilangan itu ketua sama wakilnya harus bertanggung jawab ya, kayak sama ada yang pinjam gitu. Iya, pinjam sepatu, tapi di bagiannya itu rusak gitu. Itu harus ada apa? Ya, ada duit. Sama kita itu harus Nyatet yang jelas. ya yang jelas gitu. Apa yang dipinjam sama tanggal pengembaliannya itu harus dipinjam. Tapi nanti si yang meminjam bertanggung jawab atau tidak? Harus bertanggung jawab karena kan dari sini udah bukan dari sini udah bagus itu barangnya udah bagus, tapi pas dikembalikan ya nggak sama atau nggak sesuai kan dia yang salah kan, dia harus bertanggung jawab itu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Mas berkontribusi pada pembangunan citra positif organisasi di mata publik? Bagaimana cara membangun? Kan terkadang anggota itu kayak ini. Bagaimana divisi humas berkontribusi pada pembangunan citra positif Pasmaningan di mata publik? Jadi bagaimana sih cara Pasmaningan biar terlihat positif di mata publik? Ya mungkin tadi kayak sama kayak pertanyaannya sebelumnya ya, kita kudu harus melanggar. Sampai aja sampai aja. Harus menandakan kayak sikap positif gitu. Ya apa kalau misal mau kayak mau posting atau apa gitu, Harus menjadi dipikir-pikir dulu ya. harus dirutinkan lagi. Ya masih minta persetujuan dari ketua divisi, setelah itu ke komandan, dan habis itu pelatih juga kan. Ya, jadi benar-benar harus hati-hati ya.
memposting konten atau apa. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa penyebab utama kesalahan dalam penyatatan inventaris? Penyebab utamanya itu lalai dalam mencatat. Kayak ada yang pinjam atau ada yang nyewa gitu, tapi kita itu lalai, nggak nyatet kan. Jadi Biasanya kalau ada cetakan yang baru-baru itu kadang lupa deh. Kadang kan lupa disalin. iya, kadang kan pertama itu di HP gitu di manual, di HP deh Digital. digital. Terus kadang kita juga lupa nyatet untuk yang di manual di buku gitu. Harus ada dua. Jadi solusinya gimana Kak kalau Solusinya Langsung dikerjakan ya sih, ya itu jawaban deh. pertanyaan. Bagaimana caranya mengatasi solusi? Terus bagaimana kalau misalnya solusi supaya nggak ada kelalaian dalam penyatatan? Kita harus langsung nyalin atau menulis Langsung di manual. Terus bagaimana kalau Terus bagaimana solusi supaya nggak ada kelalaian dalam penyatatan di inventaris? harus langsung menyalin atau memindah di manual di buku sama di digital ada dua. Pertanyaan keempat. Bagaimana Humas Paskibra dapat meningkatkan kualitas dokumentasi kegiatan untuk perempuan sosial media? Mungkin sebelum memulai kegiatan itu kita sudah membuat perencanaan. Misal nanti kamu bagian foto, bagian video kayak bagi diantara anggota-anggota saya ada Alanis, Zara, sama saya. Terus juga menyiapkan di behind the scene-nya kayak misal podcast media kan ya sebelumnya. Terus juga itu kadang itu kayak dokumentasinya ini mau buat seperti apa, kayak sinemasi atau biasa. Terus juga ini nanti kita nanti tema ini kegiatan untuk apa, jadi nanti kita nyesuaiin juga. Jadi sebenarnya ada temannya sendiri. Ya. Harus ada. Ya, Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara divisi inventaris melakukan pemeliharaan dan perawatan inventaris organisasi? Yang pertama, kita kan udah punya program kerja untuk 1 bulan itu harus membersihkan inventaris seluruh anggota pertanian harus membersihkan inventaris. Apa sih soalnya? Ya, pemeliharaan dan perawatan. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya. A few moments later. Pertanyaan selanjutnya untuk divisi inventaris. Bagaimana cara divisi inventaris melakukan pemeliharaan dan perawatan inventaris organisasi? Yang pertama, kita sebagai anggota dan ketua itu kan punya program kerja sendiri, yaitu setiap 1 bulan itu harus membersihkan inventaris. Semua anggota Pasmaningan harus membersihkan inventaris. Jadi dalam program kerja itu kita bisa Memelihara dan merawat merawat inventaris. ya. Jadi kalau ada yang rusak itu kita bisa tahu, dicatat. Yang kedua, Mengecek bahan itu kan bahan sekali. Wajib ya. Dicatat. Kalau tiba-tiba ada yang bilang lihat
terus 2 minggu lagi hilang. Kita bertanya-tanya ya. Soalnya nggak mungkin ya tiba-tiba hilang itu nggak mungkin. Jadi diambil. Tapi kalau misalnya tiba-tiba rusak itu gimana? Kalau ada yang habis pakai terus rusak, tapi kan nggak mungkin habis kita cek nggak baik-baik aja, terus kita cek lagi rusak kan nggak mungkin kan? Ya mungkin aja. Ada kemungkinan tikus atau Mungkin kalau ada yang pindah nanti nggak bilang kan. Oh iya ya. itu gimana? Itu solusinya harus bilang wah. Bener ya? Ya benar. Oke, pertanyaan terakhir si Mas ya. Apa tren konten terbaru yang dapat digunakan oleh Mas? Tren yang sangat baru nih dan sekarang. Iya, Benar. Dari sini pasti benar. Gimana tuh, Kak? Dari contohin dong, contohin. Oh, kalau dicontohin banyak dong. Oh iya. Lihat di bagian selanjutnya. Boleh Mas, kasih tahu. Udah di up kontennya. Iya, di chat pakai koi, guys. Oke, ya. Selain itu Mas, Selain itu ya kalau nyari konten pas kita itu lumayan sulit, soalnya masih harus kayak menyesuaikan. apa? Kalau mau bikin konten ini tapi nggak cocok buat anak meski kayak gitu. Jadi nggak selalu konten terbaru ya, bisa aja kita buat konten sendiri. Biasanya kalau dalam konten meski itu apa? Biasanya kalau Kalau organisasi biasanya kalau dalam organisasi itu Pertanyaan terakhir di podcast kali ini kepada divisi inventaris. Apakah ada rencana untuk memperbarui atau mengganti inventaris? ada, pastinya ada. Kita udah apa? Minta usul. Usul masih pasti gimana buat Iya, yang bisa pemain bisa. Kalau nggak konfirmasi harus ke apa? pelatih. Jadi dari mana? Sama kita itu udah apa? Bekerja sama Humas untuk program penyewaan dari barang inventaris itu. Jadi nanti kalau ada yang mewah, uangnya bisa dimasukkan itu buat jadi nanti uangnya itu buat inventaris juga kayak gitu. Jadi kalian jangan lupa nyewa ya. Mewah guys. Oke guys, karena pertanyaan di sesi kali ini sudah selesai dan juga divisi semua sudah diwawancarai, mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih ya udah menyempatkan waktuku. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.